Ya alhamdulillah saya dihubungin beberapa bank himbara, Pak Ted gini, bisa nggak Kadin membina UMKM 6 bulan nih, 6 Hmm, bulan aja, hmm, habis itu kasih kami ya, nanti hmm, kami kasih kredit. hmm, hmm, Nah artinya apa? Kawan-kawan perbankan itu yang dibutuhkan adalah bantuan pembinaan kepada hmm, UMKM. hmm. Jumlah Fenomena juga yang sedang terjadi sekarang yang kita lihat apakah bisa membantu UMKM, yaitu fenomena perkembangan teknologi, Pak. Oke. Sekarang, Di sisi WKU Kewirausahaan UMKM, kami menyiapkan 12 materi, Mas. hmm, 12 materi untuk pengembangan kompetensi dari UMKM sendiri. Saya bagus bekerja sekali. sama dengan 4 wakil ketua umum lainnya Hmm, di dalam melaksanakan ini. Karena kita tidak bisa sendirian. Termasuk saya akan mengajak Kadin Institute Oh iya, terima untuk kasih, Pak. melaksanakan program mentoring UMKM naik kelas. Halo, saya Mulia Amri. Selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka UMKM ini perlu naik kelas. Nah, lalu strategi apa yang perlu dilakukan agar UMKM semakin kompetitif dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Raden Teddy. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM di Kadin Indonesia. Selamat datang Pak Teddy. Terima Terima, kasih. ya Mas Amri, terima kasih sudah diundang di Kadin Institute tentunya. Salam UMKM naik kelas. Salam UMKM naik kelas. Terima kasih juga telah meluangkan waktu di tengah Ya, kesibukan Pak Teddy, dan kita membahas sebuah topik yang sangat penting ya menarik pasti. bagi Indonesia Hmm, dan bagi sebagian besar dunia usaha Indonesia. pasti. Kalau kita lihat datanya, UMKM ini kan jumlahnya sekitar 66 juta lebih Oke. mungkin ya. Ya, ya. Dan secara komposisi kalau kita melihat ukuran perusahaan, UMKM ini mencakup 99,99% Ya. dari unit-unit usaha, dunia usaha yang ada di Indonesia. Benar. Artinya yang perusahaan besar itu cuma 0,01% nih Pak. Benar. Sebagian besar adalah UMKM. Ya. Nah, sebetulnya ketika orang bicara tentang UMKM, itu apa sih yang dibicarakan Pak? Apakah kebanyakan maksudnya mau ngomongin yang mikro atau yang kecil atau yang menengah atau gimana nih Pak? Ya, tergantung case pembicaraan ya, Hmm, Pak Amri. Jadi, kalau UMKM di Indonesia ini terbanyak di Asia Tenggara. hmm, Memang, maaf, hari ini data mungkin agak sedikit beda-beda ya, Pak Amri. Di Kementerian UMKM sendiri membedakan antara pertanian dan non-pertanian. hmm. Yang non-pertanian yang di-upload oleh Kementerian UMKM itu sekitar 30 jutaan. Ya. Saya mungkin masih menggunakan data yang lama, Iya. 64,2 juta pengusaha UMKM di Indonesia. Benar, 99,99% itu adalah UMKM dari total pengusaha, 64,2 juta ya. Dan pengusaha besar kita tuh hanya 5.550 atau 0,01%. Hmm, Jauh tertinggal dari negara-negara maju yang rata-rata antara 0,1 sampai 0,4% jumlah pengusaha besarnya. hmm, Nah, kalau berbicara UMKM, tergantung case yang dibicarakan. Kalau bicaranya tentang permodalan, ini kebanyakan mikro dan kecil, Pak Amri. hmm. Ya, kebanyakan karena paling susah mendapatkan permodalan dari perbankan ataupun lembaga keuangan, yaitu usaha mikro dan kecil tadi. Paling susah dapat Paling modal ya. susah karena mereka masih belum kategori formal atau masih dominan informal, karena 99,71% dari UMKM itu usaha mikro. Hmm, Jadi ya, kalau bicaranya tentang ekonomi, pasti banyak dilibatkan usaha menengah ya. Bicaranya digitalisasi teknologi, usaha kecil, usaha menengah. iya. Tapi kalau bicaranya tentang bantuan, tentang permodalan, ini Hmm. banyakkan usaha mikro.
Iya. Gitu Mas Amri. Jadi dari yang 99,99% UMKM itu 90%-nya yang mikro. 99,71%. Oh iya, itu yang mikro ya. Mikro. Jadi memang ketika orang bicara UMKM memang dominan di mikronya ini ya. Mikro. Dan bahkan kita belum lagi bicara yang informalnya. Informal. Apalagi kalau mikro dan informal sulit juga ya mengakses Nah, pembiayaan. mungkin banyak sekali yang belum paham apa sih informal dan formal ya, karena pemerintah ada target di 2029 nanti rasio kewirausahaan Indonesia ini di angka 3,6%. Hari ini 3,1%. Negara-negara maju rata-rata di atas 12%, Mas. Rasio kewirausahaan. Kewirausahaan. Apa artinya rasio kewirausahaan itu maksudnya? Seorang senior sosiolog Amerika, David McClellan, mengatakan, suatu negara menuju makmur apabila rasio kewirausahaannya minimal 2%. Nah, ini dulu ya. Minimal 2%. Indonesia 2016 1,5%. 1,5. Pernah saya statement, Indonesia kurang 1 juta kewirausahaan baru. Hari ini 3,1%. Kurang banyak pengusahanya berarti ya Indonesia ya? Bukan. Yang kategori wirausaha. Yang kategori wirausaha. Usaha yang sudah mandiri, Mas. Tidak perlu dibantu. Nah, itu yang lebih ketat. Artinya wirausaha itu ya izinnya lengkap, dia punya karyawan, ada SOP, ada laporan keuangan, produknya nggak pindah-pindah. Nah, sebagian besar UMKM kita yang kategori mikro, ya setahun mungkin 2-3 kali berubah produk, izinnya hampir tidak ada. 75% lebih usaha UMKM tidak punya laporan keuangan. Nah, di sini kategorinya informal. Informal. Iya. Berarti dia belum masuk ke rasio kewirausahaan. Target pemerintah 3,6% rasio kewirausahaan di 2029 harusnya bisa tercapai. Makanya di rencana kerja jangka menengahnya Kementerian UMKM harus ada lebih kurang 850 ribu lebih UMKM mikro yang harus UMKM mikro dan kecil yang harus masuk ke kelas menengah. Oke. Gitu, Disinilah Mas. kita bicara soal naik kelas itu ya. Ya, Yang mikro harus naik kelas jadi yang kecil, yang benar. kecil naik kelas jadi menengah, menengah naik kelas jadi besar. Kalau kita lihat tadi, yang besarnya masih sangat sedikit. Sedikit. Berarti yang menengah ini belum naik kelas ke besar nih. Kita perlu lebih banyak yang naik kelas. Dan yang mikronya masih banyak sekali. Menggelembung di bawah. Dan mereka belum naik kelas ke yang kecil. Benar. Nah, ini apa nih Pak isunya? Padahal kan kita ingin meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara kan UMKM ini adalah motor penggerak lapangan kerja ya. Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi kalau pemerintahan kita dan tentunya didukung Kadin juga mendambakan pertumbuhan ekonomi 8% Ya. per tahun kayak di Vietnam, di India. Bagaimana UMKM bisa membantu ini? UMKM ini udah terbukti ya, kontribusinya besar. 97% tenaga kerja. 61% pertumbuhan ekonomi dari UMKM, Mas. 60% investasi dari UMKM. Hanya saja dari sisi ekspor, kontribusi UMKM masih di angka 15,7% ya, masih kecil. Nah, kita udah tahu bahwa peran UMKM dalam hal pertumbuhan ekonomi cukup besar. Sebelum pandemi COVID, ya, dari sekian banyak UMKM, rata-rata omzet ataupun penjualan UMKM itu 70 juta setahun. Ini rata-rata ya, karena banyak usaha mikro nih. Bisa jadi usaha menengah yang dagangnya 20M, 30M. Tapi kalau digabungkan semua UMKM di Indonesia, rata-rata 70 juta per tahun. Oke. UMKM ya. Iya. Pasca COVID turun, Mas. Jadi 50 juta per tahun. Ini berdasarkan hasil survei beberapa akademisi, beberapa asosiasi, termasuk dari WKU Kewirausahaan UMKM sendiri melakukan kajian dan survei. Itu penjualan per tahun ya Pak Penjualan ya? per tahun. Omset ya? Omset. Berarti kurang dari 6 juta per bulan ya? Kurang. Ya. Nah, terjadi penurunan, hampir 30% penurunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita cukup berpengaruh. Nah, bagaimana caranya kita minimal kembali lagi deh UMKM yang 50 juta ini menjadi 70 juta. Cukup membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya ya. Belum lagi dari sisi investasi, permodalan, dan lain-lain. Nah, tentu hari ini 99,71% usaha mikro itu ngejar, berbisnis, berusaha, berjuang memenuhi kebutuhan untuk makan hari ini. Jadi masih dari hari ke hari ya untuk makan Mas. ya. Kalau kondisinya begitu, bagaimana bisa memikirkan soal produktivitas atau menciptakan nilai tambah? Masih jauh dong Pak ya?
Memang dibutuhkan satu pemikiran out of the box, Mas. Hmm. Karena apa? Kalau kita membayangkan Indonesia 2045 ingin seperti negara maju lainnya, Hmm. di mana rata-rata negara maju rasio kewirausahaan 12%. Dan saya membuat suatu prediksi di 2045 nanti jumlah pengusaha kita di angka 120 juta. Hmm. Ya, dengan asumsi tingkat pertumbuhan 2,43% setahun. Nah, kalau kita pengen minimal sama 0,1% saja jumlah usaha besar kita di 2045, berarti harus ada 120.000 pengusaha besar di tahun 2045. Yang hari ini 5.550. Tambahan berarti ya Jadi 1.000 harus itu. bertambah nih, banyak sekali kan usaha UMKM yang harus naik kelas ke Hmm. usaha besar. Besar. Nah, masalahnya kalau ditarik garis normal 2045 nanti baru ada 13.000. Berarti konsep kita itu harus melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Iya. Sesuatu yang luar biasa. Gerakan strategi yang out the box gitu, Mas. Berarti kalau melihat dari jenjang tadi, kan bisa kelihatan bahwa masih banyak yang belum naik kelas nih. Iya. Dan itu banyak tertahan yang di level paling bawah, yang mikronya kebanyakan masih di sana belum naik kelas nih ke Benar. kecil, apalagi ke atasnya lagi. Nah, apa aja sih masalahnya Pak kalau kita lihat ya? Apa sih yang paling diperlukan UMKM ini untuk naik kelas? Ya, Kementerian UMKM sendiri membuat satu tatanan ya. Faktor utama yang menyebabkan UMKM berkembang. Nomor satu itu permodalan. Permodalan. Ini Menteri UMKM ya, datanya dari Kementerian UMKM. Saya cari data dari para akademisi dan peneliti. Juga mengutamakan nomor satu itu pembiayaan atau permodalan juga. Berarti dari dua kajian ini, dua statement ini, dalam pengembangan UMKM, nomor satu itu adalah permodalan. Ya, karena tadi usaha mikro yang paling banyak, mereka itu bisanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, nggak nambah-nambah nih modal kalau nggak disuntik. Ditambah dari apakah perbankan, lembaga keuangan, atau lainnya. Ya, itu yang nomor satu. Nah, secara keseluruhan, banyak sekali faktor-faktor pengembangan ya, karena banyak kelemahan-kelemahan UMKM. Kalau saya membaginya 3 saja. Kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan. Kalau kita bicara permodalan, berarti kita bicara juga jaringan pasar dan kompetensi. Gitu, Mas. Tapi di antara kompetensi kan berarti kemampuan ya. Caranya adalah dengan pelatihan. Benar. Kalau jaringan usaha berarti networking ya. Mereka kenal nggak calon pembeli atau kenal nggak calon supplier yang kualitasnya bagus. Nah, yang ketiga permodalan. Tapi yang di antara 3 ini paling besar itu permodalan. Faktor utama berdasarkan Kementerian UMKM dan para akademisi, peneliti mengatakan permodalan faktor utama. Gitu. Nah, kenapa sulit sekali bagi UMKM untuk mengakses permodalan ini? Ya, karena di mata perbankan, khususnya usaha mikro ya, tidak semua juga, tapi tingkat resikonya tinggi. Kedua, lebih dari 75% usaha mikro atau usaha UMKM deh tidak punya laporan keuangan. Sementara kawan-kawan perbankan, lembaga keuangan itu menilai itu kan dari kelayakan kredit nih, kelayakan pembiayaannya. Kelayakan pembiayaan dominan dilihat dari laporan keuangan. Nah, bagaimana mungkin kawan-kawan perbankan bisa membiayai atau menganalisa kelayakannya kalau nggak punya laporan keuangan. Kemudian kedua, laporan keuangan bisa valid kalau ada rekening bank. Nah, banyak sekali terutama kawan-kawan UMKM di daerah, transaksinya nggak masuk rekening bank. Jadi ya, Cash ya? Iya, mainnya cash, tidak terbiasa main rekening ya. Kalaupun ada mungkin nggak menggambarkan daripada keuangan usahanya. Contoh misalkan, di lapangan keuangan oke lah 100 juta, nggak sesuai. Jadi bank ragu, makanya masuk kategori resiko tinggi. Belum lagi masalah agunan, Mas. Iya, iya. Kalau soal kemampuan untuk membuat laporan keuangan secara baik dan konsisten, itu berarti kembali lagi ke kemampuan tadi ya Pak ya? Kompetensi tadi ya. Jadi itu berjalan seiring ya, akses permodalan sama kompetensi. Nah, mungkin mereka memang belum tahu caranya bikin laporan keuangan, atau udah tahu tapi setengah-setengah dan nggak konsisten. Berarti kan ya memang perlu ada upaya untuk training dan pendampingan yang cukup masif berarti Pak ya? Benar. Nah, kalau soal agunan tadi Bapak baru mau nyebut nih soal agunan. Agunan ini kan ibarat gini ya Mas,
bank itu tidak masalah tanpa agunan ya. Hmm. Terbukti banyak sekali kredit-kredit yang tanpa agunan Hmm. ya. Misalkan kredit modal untuk konstruksi Hmm. yang proyeknya itu dari anggap saja BUMN ya gitu ya. BUMN menempatkan dananya di salah satu bank himbara misalkan. Nah, kontraktornya bank himbara tersebut berani kasih tanpa agunan, hanya agunannya SPK saja. Surat penunjukan pengerjaan proyek tanpa agunan aset lain. Semakin kecil resiko calon debitur atau nasabah, maka bank akan berani kasih kreditnya dengan agunan yang lebih kecil atau tanpa agunan. Nah, yang kemarin banyak sekali di media sosial bahwa kredit usaha rakyat atau KUR di bawah 100 juta tanpa agunan. Oke. Kalau yang dahulu ketentuannya boleh tanpa agunan, sekarang wajib tanpa agunan. Nah, perbankan ini sensitif, Mas Amri. Jadi, karena bank ini kan menggunakan uang masyarakat yang harus dijaga oleh kawan-kawan perbankan. Ya, teman-teman perbankan lah yang paling tahu bagaimana sih, apakah misalkan seorang Mas Amri layak nggak dikasih kredit di bawah 100 juta tanpa agunan? Nggak bisa diintervensi. Ini bahaya. Kalau menurut saya, ya dari pengalaman krisis moneter tahun 98, kita berbahaya kalau mengintervensi perbankan. Goyahnya perbankan akan berdampak pada perekonomian kita. Nah, bank tentu tahu. Hanya saja berbagai kebijakan tentang pekreditan ini harus direformasi, ya masalah agunan tadi. Oke, tanpa 100 uang di bawah 100 juta tanpa agunan. Kok bank nggak berani seperti fintech? Fintech berani loh, ya tanpa agunan bahkan sampai 10 miliar. Iya, iya. Bagaimana mencontoh itu? Nah tentu ini sesuatu yang berbeda. Ya, bank itu tumbuh udah segitu lama. Fintech memang baru-baru ini. Nah ini berdampak terutama kepada kredit UMKM yang hari ini NPL-nya sangat tinggi, Mas. 4,6% di bulan Februari kemarin. Dan tercetak dalam sejarah tahun 2025 ini terjadi pertumbuhan kredit UMKM yang terkoreksi. Setelah pandemi ya, pandemi itu terkoreksi wajar, pandemi kan. Iya. Hari ini terkoreksi lagi di 2025 ini. Dan bahkan sejarah selama adanya perbankan di Indonesia, rasio kredit UMKM terkecil di tahun 2025 ini. 17%. Biasanya selalu di atas 20%. Atau minim-minim di angka 18% sudah paling jelek. 2025 di bawah 8%. Turun Bahkan ya. di angka 17%. Rasio kredit UMKM. Nah ini menjadi PR kita bersama. Iya. Tapi Tentu. bank perbankan khususnya Himbara bukannya lagi banyak uang nih Pak. Kan tahun lalu dikasih vitamin 200 triliun sama Menteri Keuangan nih Pak. Ini kan harapan kita sebenarnya turun untuk disalurkan ke kredit kan. Lagi. Khususnya UMKM juga. Nah ini gimana nih Pak? Harapan pemerintah ya terutama kalau boleh disebut harapan Pak Purbaya Menteri Keuangan saat itu, ini masuk dana lu salurin dong. Namun kan perbankan punya SOP sendiri, punya strategi, dana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ya, yang harus disalurkan. Kedua, resiko, resiko yang hari ini ditanggung oleh bank juga harus dipikirkan, karena mereka punya resiko operasional, resiko keuangan, resiko geopolitis, macam-macam resiko yang mereka miliki. Dan saya melihat bank sangat prudent. Ya, kalau ada dua hal nih kelihat prudent. Pertama, dalam sejarah perbankan baru saya melihat pertumbuhan bank membeli surat berharga itu jauh lebih besar daripada kredit UMKM. Bank membeli surat berharga atau SBI itu di angka 2,2 billion. Sementara kredit UMKM hanya 1,5 billion. Nah, di sini kan kelihatan. Berarti uang dari Menteri Keuangan masuk oleh bank dibelikan surat berharga nih. Karena mau safety daripada saya saking prudentnya. Saking prudentnya. Karena NPL tinggi. Nah, tidak pernah sejarahnya biasanya ya SBI atau surat berharga itu selalu lebih kecil daripada kredit UMKM. Nah, kok sekarang ya mungkin karena kondisi dunia yang lagi krisis global. Jadi bank hati-hati menjaga, karena bank menjaga kondisi Indonesia.
Jangan sampai terjadi krisis. Sensitif, Mas. Betul. Gitu. Dan untuk itu kita juga perlu bank juga ya. Pasti. Jangan sampai ya terjadi krisis dana macet dan Benar. lain-lain kan. Nah, berarti PR-nya adalah di lembaga-lembaga seperti asosiasi, Ya, kadin, benar. lalu juga sekolah bisnis mungkin ya, untuk bagaimana melakukan penguatan kompetensi tadi untuk UMKM. Karena kan tadi ada risikonya, tapi seperti kata Bapak WKU tadi, risiko ini sebenarnya bisa dikurangi dengan Benar. ditingkatkan kompetensinya, mereka punya laporan keuangan. Apalagi nih Pak kira-kira yang bisa dilakukan baik dari segi kompetensi maupun dari segi jejaring bisnis ya, untuk membantu UMKM nih mengakses permodalan. Ya, kalau dari sisi pemodalan balik lagi tadi, Mas ya. Ini kalaupun kawan-kawan perbankan mendengar, tapi ya perlu kita evaluasi. Saya yakin sebagian besar teman-teman perbankan agak tabu kalau itu melalui asosiasi, melalui kadin atau siapapun lah. Mari saya mengajak kawan-kawan perbankan, yuk kita sudah tidak eranya lagi seperti itu. Mari kita berpikir out of the box. Asosiasi kewirausahaan itu akan membantu, Mas. Akan membantu kawan-kawan perbankan dalam pembinaan. Ya alhamdulillah saya dihubungin beberapa bank himbara. Pak Ted gini, bisa nggak Kadin membina UMKM? 6 bulan nih, 6 bulan aja. Habis itu kasih kami ya, nanti kami kasih kredit. Nah artinya apa? Kawan-kawan perbankan itu yang dibutuhkan adalah bantuan pembinaan kepada UMKM. Jumlah UMKM kita banyak banget. Bank nggak sanggup membina semuanya, kayak gitu. Jadi ya, ini saatnya kita berpikir, kita sinergi dengan kawan perbankan, lembaga keuangan, dan saya juga ingin menghimbau kawan-kawan perbankan, lembaga keuangan membuka diri untuk sinergi dengan organisasi asosiasi kewirausahaan. Karena bagi kawan-kawan perbankan, ini cukup tabu Mas kadang-kadang sinergi dengan kawan-kawan organisasi ataupun asosiasi. Nah, jadi saya mengajak seperti itu pertama. Kedua, sinergi itu bagaimana membina UMKM bila perlu UMKM ini sertifikasi. Kemarin Bank Indonesia dalam peresmian kewirausahaan, nanti binaan Bank Indonesia UMKM harus lulus dulu nih. Ada pelatihannya. Oke, apa yang disertifikasi dan yang dilatih nih? Dari sisi Bank Indonesia saya kurang paham, ya, tapi lebih kurang. Di sisi WKU kewirausahaan UMKM, kami menyiapkan 12 materi, Mas. 12 materi untuk pengembangan kompetensi dari UMKM sendiri. 10 soft skill, 10 hard skill, 2 soft skill materinya yang segera akan kita lakukan. Ya, namanya program mentoring UMKM naik kelas. Nah, saya bekerja sama dengan 4 wakil ketua umum lainnya di dalam melaksanakan ini. Karena kita tidak bisa sendirian. Termasuk saya akan mengajak Kadin Institute untuk melaksanakan program mentoring UMKM naik kelas. Itu, Mas. Bagus sekali, Pak. Tentunya ini yang ditunggu-tunggu ya, baik oleh pelaku usaha UMKM maupun juga sebetulnya dari bank yang dananya itu ada dan mereka mau menyalurkan kepada yang sudah siap. Jadi melakukan kayak inkubasi mungkin gitu Pak ya. Kita melakukan inkubasi pembinaan sampai udah siap, kemudian baru dikasih ke bank. Tapi bagi asosiasi usaha seperti Kadin atau yang lainnya, tentunya untuk melakukan pembinaan ini bagus sekali kalau memang ada elemen bisnis to bisnisnya juga Pak ya. Karena kalau misalnya perusahaan menengah, mungkin dia juga perlu input, perlu barang-barang produksi yang bisa disediakan oleh UMKM usaha kecil dan mikro di bawahnya yang dia bina. Jadi sebetulnya dia membina itu, kalau ada perusahaan menengah membina perusahaan kecil membina perusahaan mikro, itu bukan hanya karena niat baik untuk sedekah aja, tapi juga langkah baiknya juga kalau ada hubungan bisnisnya juga ya Pak ya. Iya, saya tuh ngebayang gini dulu ya Mas Amri ya. Ada 5.550 usaha besar. Kalau satu usaha besar itu membina 10 saja usaha menengah. Karena usaha menengah kita kalau data lama itu ada 44.000 Mas. Oh, masih sangat dong, masih sangat bisa dong. Usaha besar hanya membina 10 usaha menengah. Iya, masuk di hitungannya ya, rasionya ya.
Kalau usaha menengah mengelola 20 saja usaha kecil, Hmm. karena usaha kecil ada 199.000 Mas. Hmm. Nggak nyampe 20 kali itu ya. Lebih kurang berapa nih? Kalau Iya, 190 ya 5 ya iya, artinya. iya. 5 usaha kecil Hmm. sangat mungkin. Hmm. Usaha menengah membina usaha kecil. Hmm. 5 aja Hmm. sangat mungkin. Tapi yang sulit kan usaha kecil membina 64 juta usaha mikro. Nah, Mikro, itu mikro. sulit sekali kan? Iya, Nah, proporsinya tapi yang jadi besar. disampaikan Pak, Kementerian UMKM membuat namanya holding UMKM. Hmm. Tapi kalau kawan-kawan perbankan membahasakannya adalah linked, Mas. Jadi Hmm. program linked itu adalah program kemitraan perkreditan. Hmm. Jadi ada usaha menengah atau usaha besar punya kepentingan bisnis ke usaha kecil atau mikro. Nah, bank akan membiayai pola linked, baik executing maupun channeling. Hmm. Ya, misalkan eh, ini produksi sepatu misalkan, sepatu merek A. Nah, dia melibatkan UMKM yang usaha kecil, usaha mikro nih di dalam membuat sepatunya. Bank bisa kasih kredit ke usaha kecil dan mikro melalui PTA tadi Hmm. yang produksi sepatu tadi, polanya linked. Hmm. Kalau dia channeling, berarti dia kredit yang dikasih ke PTA, PTA yang nyalurin nih ke usaha mikro kecil tadi. Hmm. Tapi kalau ya executing, terbalik. Kalau yang channeling, bank langsung ke mikronya, Hmm. tapi yang nagihnya PTA, yang nagihnya ya. Iya. Kalau yang executing, kreditnya dikasih PTA, nah dibebaskan ngasihnya kemana? Ke usaha Iya. mikro binaan tadi. Iya. Nah ini, kalau ini diterapkan Mas, itu cepat pertumbuhan kredit ya. Hmm. Yang ada selama ini, ya kayak inti plasma, Hmm. sawit. Nah itu Hmm. paling aman bagi Hmm. kawan-kawan perbankan. Hmm. Petani-petani sawit, off-takernya atau linkage-nya ke perusahaan pabrik CPO. Iya. Ya kan? Modelnya udah ada ya dari Ada, ekosistem dari sawit perbankan ya. itu sudah sangat lama Hmm. ada. Hmm. Hanya saja bahwa kawan-kawan UMKM kan tidak tahu semuanya bahwa di perbankan, bahkan di BUMN saja ada Hmm. yang namanya kredit kemitraan, Mas. Kredit Nah, ini yang belum kemitraan. banyak tahu karena Hmm. belum jarang sekali disosialisasikan. Kemitraan antara perusahaan kecil dan menengah sama-sama mengakses ke Bukan seperti tadi. ah, Kalau tadi kan linked atau kemitraan yang memang komersil. komersial. Tapi kalau ini kredit kemitraan adalah bagian dari program, kalau dulu namanya PKBL, Mm-mm. tapi sekarang TJSL, Mm. tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke. Oke, itu 2% dari keuntungan BUMN, Mm-mm. itu masuk ke kredit kemitraan, dan 2% lagi masuknya di dana hibah, Oke, 4%. oke, paham, paham. Oke, Iya. nah ini banyak belum tahu kawan-kawan UMKM, dan itu bisa maksimum bisa sampai 300 juta, dan bisa tanpa agunan. Besar juga ya, lumayan buat UMKM lumayan Nah, banget tuh. bagusnya memang UMKM ini bergabung dalam satu wadah, Mm. rame-rame lah yang ngajin Mm. kredit. Jangan satu orang ngajin 10 juta. Nah, ini kadang-kadang kan kawan-kawan perbankan udah jauh gitu kan, Iya, ngasih kredit 10 juta kan. iya. Biayanya ongkosnya lebih tinggi kayak Ongkos gitu. ngeceknya juga kalau Ngeceknya. bareng-bareng Nah, juga kalau jadi 10 semangat. juta 1000 UMKM kan Mm. lumayan. Mm-mm. Karena eh, itu akan berimbas kepada efisiensi kawan-kawan perbankan tentunya. Iya, Gitu, betul. Mas. Berarti mengkoordinir UMKM ini ya, biar bisa Benar, kerja bareng-bareng sinergis. benar. Nah, ada satu fenomena juga yang sedang terjadi sekarang, Mhm. yang kita lihat apakah bisa membantu UMKM, yaitu fenomena perkembangan teknologi, Pak. Oke, Sekarang kan udah teknologi digital, dan bahkan lebih lagi dari digital adalah teknologi kecerdasan artifisial atau AI AI. gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya hampir semua UMKM itu udah punya HP lah ya. Dan HP itu kan sebetulnya kan komputer yang sangat cerdas dan rata-rata tersambung ke internet. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan digital ini untuk membantu UMKM? Ya, kalau saya melihat, terutama pandemi COVID-19 Hmm. kemarin, ini kawan-kawan UMKM ini banyak sekali dibantu oleh di dunia Hmm. digital, digitalisasi. Tapi ya bahasa awamnya gini ya Mas ya, banyak di mata UMKM tuh, "Woi, saya udah masuk nih digitalisasi dengan Hmm. jualan online." Hmm. Sebenarnya esensi digitalisasi banyak ya, Hmm. tapi ya UMKM lebih fokus pada penjualannya. Udah jualan online. Sebagian besar UMKM jualan online melalui media sosial. Hmm. Paling tinggi WA, Hmm. YouTube, IG, Facebook. Masih sedikit yang masuk di
e-commerce. Hmm. Karena bagi mereka, ada biaya, Hmm. gitu. Iya, iya. Ada biaya Jadi seperti masih itu. cari yang gratisan Masih lah yang ya. gratisan nih, media sosial. Hmm. Tapi ya kalau kita tanya UMKM, ya rasanya ini yang menguntungkan. Hmm. Melalui WA yang paling banyak mereka dapatkan. Hmm. Nah, namun sesuai tema Hari UMKM Internasional 27 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh PBB menyangkut UMKM masa depan yang berbasis teknologi terutama AI. Hmm. Karena ke depan UMKM diharapkan AI ini membantu banyak sekali bisnis, operasional bisnis daripada UMKM. Hmm. Misalkan, ya sederhana saja nih Mas Amri. UMKM pada nggak bisa nih buat player promosi. Hmm. Ya mereka itu kadang-kadang kirim gambarnya dengan kata-kata saja. Hmm. Nah AI bisa membuat player promosinya dengan ya nggak sampai 2 menit Iya, dan bagus banget, keren banget, iya. menarik bagi yang calon pelanggannya. Nah ini salah satu yang membantu. Tapi kalau lebih teknis ke dalam lagi masalah teknologinya, bagaimana masih masaknya ini otomatis. Nah ini masih sangat jauh Hmm. bagi kemampuan UMKM untuk masuk ke dunia AI. Butuh banyak pembinaan ya Iya, kepada kawan-kawan UMKM mengenai AI. mengenai Kalau AI. teknologi jualan online mereka sudah oke lah, ya Iya. sudah oke nih. Cuma kendalanya kalau saya survei, ya di medianya Mas, di sarananya, Hmm. ya HP mereka, maaf ngomong, paling satu download aplikasi paling. Kalau Hmm. 2, nggak cukup lagi nih Nggak cukup. kemampuannya nih, Iya. apalagi gunain AI nih. Betul, betul, Itu betul. Mas Amri, Iya. Jadi memang ada beberapa tantangan itu ya yang perlu kendala. kita pahami sama-sama. Iya, Tapi memang AI ini kalau kita melihat bisa banyak membantu, terutama mencarikan peluang-peluang. benar. Kalau kita lihat kan kadang UMKM melihat saya punya barang ini, itu peluangnya bagaimana, saya perlu lempar kemana, tawarkan ke siapa, di daerah mana, atau bahkan AI juga bisa ikut membantu Mencari, memberikan masukan. Saya punya produk seperti ini, ya coba berikan masukan tentang produk saya. bisa Jadi ada peran coaching atau pendampingan juga sedikit-sedikit yang bisa melalui disediakan AI AI. sebetulnya ya. Ya bahkan AI bisa mencarikan calon pembeli loh. Hmm. Bukan hanya produknya bagaimana ya, Iya, mencari calon pembeli. iya. Dan disinilah bidang saya di kewirausahaan UMKM, Mm-mm. segera ingin meluncing aplikasi yang akan membantu kawan-kawan UMKM Mm-mm. yang ada AI-nya. Mm-mm. Tapi nanyanya seputar UMKM saja ya, Iya, iya. jangan bergosip di AI-nya nggak mau dia. Betul, betul. Konsultan namanya namanya Ina AI Iya. yang sudah dibuat oleh tim saya. Ini akan membantu nanti kawan-kawan UMKM di melalui aplikasi Hubung. Nah, ini yang harus kita edukasi, literasi kawan-kawan UMKM. Bahwa AI ini sangat membantu mereka ya, Iya. untuk meng-coaching, nanya apapun, atau membantu apapun lah. Hanya saja, ya mungkin tidak semuanya dari kemampuan yang hebat-hebat ini bisa digunakan Mm-mm. di setiap daerah, Mas Amri. Karena banyak sekali UMKM ini apa ya gagal. Mereka menciptakan produk bukan mencari pelanggan. Mm-mm. Nah, yang diharapkan ke depan cari dulu keinginan pelanggan produk yang bagaimana. Jangan Mm. Anda membuat produk dulu baru nyari pembeli. Iya, Nah, bagaimana cari dulu keinginan pembeli baru ciptakan produknya. Mudah-mudahan AI bisa membantu. Itu tentunya mudah-mudahan ya ya. bisa bantu. Nah, Dan Kadin Indonesia Institute juga punya yang namanya Kadin AI Academy. itu mantap. Ada namanya kadininstitute.ai. Di situ bisa belajar memberikan instruksi atau prompt Betul. kepada AI-nya masing-masing. Dan banyak case studies-nya yang kita masukkan di pembelajaran itu Ya. adalah case studies untuk UMKM. Jadi mungkin nanti kita bisa kerjasama Ya, juga, kita integrasikan untuk saling memperkuat ya Pak ya. benar. Karena Kadin Indonesia ini pada dasarnya fokus dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Mm-mm. Perkembangan teknologi Kadin akan turun tangan, akan turun karena UMKM adalah bagian terpenting bagi Kadin dalam pertumbuhan ekonomi. Betul. Kadin kita semua ingin sekali UMKM berkembang naik kelas bersama Kadin Indonesia tentunya. Betul, betul. Jadi secara komposisi dunia usaha di Indonesia memang mayoritas UMKM dan bahkan sebetulnya pun proporsi keanggotaan Kadin sendiri itu kan sebetulnya juga lebih banyak Dominan yang UMKM. UMKM. Walaupun kadang-kadang persepsi
umum itu Kadin itu pengusaha besar. Ya. Memang iya, kalau pengurus-pengurusnya mungkin iya Hmm. sebagian pengusaha besar, tapi sebetulnya dari segi keanggotaan dan sebagian pengurus yang lain juga banyak yang UMKM sebetulnya. Jadi itu adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dunia usaha Indonesia secara umum ya Pak ya. Ya, karena ditegaskan di Undang-Undang tentang Kadin ya Mas Amri. Hmm. Kalau kita lihat di pasal 7 Undang-Undang Kadin, butir E Hmm. mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan Kadin, nah tujuan Kadin ini dari pasal 3 ya, bla Hmm. bla bla. Untuk mencapai tujuan Kadin, maka Kadin akan melaksanakan berbagai pembinaan dalam bentuk pelatihan kepada pengusaha Indonesia. Hmm. Hmm. Nah, di dalam penjelasan pasal 7 butir E, di butir penjelasannya, pemberian pelatihan pembinaan tersebut diutamakan kepada pelaku usaha menengah, kecil, dan usaha informal. Hmm. Informal di sini adalah usaha mikro. Hmm. Berarti Kadin ini fokusnya UMKM Iya, sebenarnya, iya. ya. Kalau lihat dari undang-undang tentang Kadin, Betul, gitu. mandatnya seperti itu. Seperti Jadi itu. memang menjadi mandat dan PR dan memang yang sudah sedang kita Sedang, kerjakan ya Pak. benar. Nah Pak Teddy kalau misalnya ada UMKM nih yang menonton Ya. podcast ini ya, Mm. lalu kemudian tanya saya UMKM, bagaimana saya bisa mendapatkan layanan atau kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dari Kadin? Mereka bisa kemana atau ada program apa yang bisa mereka akses? Ya, tentunya Kadin ini jaringannya luas sekali ya, Hmm. teman-teman UMKM. Kalau Anda ingin mendapatkan semua apa yang bisa diberikan oleh Kadin Indonesia, yuk jadi anggota Kadin Indonesia. Hmm. Gratis kok untuk usaha mikro ya. Hmm. Tahun pertama gratis untuk usaha mikro, bahkan Kadin Indonesia memberikan e-book tutorial UMKM naik kelas secara gratis bagi kawan-kawan UMKM yang menjadi anggota Kadin. Hmm. Nah, tutorial UMKM naik kelas baru saja saya selesaikan. Buku yang saya buat berdasarkan pengalaman 17 tahun di perbankan dan 14 tahun selama menjadi konsultan keuangan dan bisnis UMKM. Luar Jadi biasa. pengalaman inilah, selama saya di perbankan, hampir semua sektor UMKM saya pernah biayain. Hmm. Saya menobatkan diri sebagai konsultan UMKM saat saya di perbankan. Iya, iya. Jadi alhamdulillah pengalaman inilah saya buatkanlah buku e-book namanya tutorial UMKM naik kelas. Itu luar biasa sekali Pak WKU dan memang berdasarkan dari pengalaman yang sangat panjang dari sisi perbankannya malah justru ya Perbankan dan juga aplikasinya dan berdasarkan. aplikasinya sehingga memang betul-betul paham bagaimana caranya untuk bisa mengakses permodalan ini Benar. dari orang yang memang paham industri tersebut. Jadi rekan-rekan UMKM segeralah bergabung sehingga kemudian bisa mengakses Benar. e-book tersebut ya, tutorial UMKM naik kelas. Gratis. Gratis Dan lagi. satu Mas Amri, karena tadi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Kenapa penekanan Kementerian UMKM dan akademisi pada permodalan? Karena memang tidak ada literasi yang baku ya, tapi banyak sekali pengamat, akademisi, peneliti mengatakan setiap pertumbuhan 1% kredit akan mempengaruhi 0,05 sampai 0,15% pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan luar biasa. Sangat berdampak. Masalahnya, ini mohon maaf, 2012 ke bawah, pertumbuhan kredit di Indonesia itu tidak ada di bawah 20%, Mas. Tidak ada di bawah 20%, kecuali krisis moneter tahun 1999, itu pun 20%. Krisis global 2008, 18%. Oke, 2012 ke atas, kita sulit menyentuh di angka 20%. Bahkan sekarang 1 digit. Nah, bahkan pertumbuhan UMKM rendah banget. Nah, ini ada apa? Tentu evaluasi kita semua lah ya. Bagaimana ke depan kredit UMKM ini bertumbuh lebih bagus lagi. Toh dana yang nganggur ya. Kalau bicara dana yang nganggur, kalau kawan-kawan perbankan itu bicaranya disponible, Mas. Artinya ada uang yang belum digunakan kreditnya. Betul. Nah, itu lebih dari 2 billion. Luar biasa, besar banget. Ada uang yang menunggu UMKM yang udah siap. Nah, Berarti kan kita itu. perlu mempersiapkan UMKM-nya nih. Benar. Karena kalau emang itu udah siap, pasti kan uang itu mengalir ke sana kan. Benar. Dan ini sangat rugi kalau kawan-kawan perbankan disponible-nya tinggi ya. Kalau dilihat dari total kredit, disponible-nya lebih dari 20% itu cukup tinggi menurut saya ya. Tinggi, iya sayang. Jadi sangat disayangkan sekali. Belum lagi
perbankan beli surat berharga yang cukup besar di angka 2,2 billion. Mhm. Ya, saya yakin kawan-kawan perbankan masih wait and see nih, menunggu kondisi yang baik untuk mengajukan kredit. Ya, Mmm. untuk mengalihkan surat berharga menjadi kredit. Iya, Seperti itu itu, kan Mas. harapan kita kan. Ya. Nah, bicara soal harapan, ini masuk ke Hmm. pertanyaan terakhir nih, Pak WKU. Kalau kita bisa berandai-andai, mungkin Hmm. di tahun 2030 lah misalnya gitu ya, 4 tahun, 5 tahun ke depan, bagaimana sih kondisi ideal UMKM di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Apa yang bisa realistis kita capai dan seharusnya bisa dicapai dalam 4-5 tahun ke depan? Ya, setidaknya pertama dari sisi sumbangsi atau kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Hmm. Indonesia harusnya bisa lebih besar lagi ya. Karena pasca pandemi COVID kita terjadi penurunan hampir 30%. Dengan hasil penelitian yang saya lakukan, ada 5,2% UMKM yang bangkrut. Hmm. Oke, ya bangkrut versinya UMKM sebagian besar mikro, modal 200-300 ribu Mas Amri. Hmm. Bangkrut hari ini besok pinjam lagi 200. Artinya bangkrut, ya mereka bangkit lagi nih. Kedua, yang lebih menggembirakan lagi presentasi UMKM yang berlatar belakang pendidikan sarjana semakin banyak. Hmm. Nah, tentu Indonesia membutuhkan ini yang lebih memiliki pemikiran-pemikiran intelektual di dalam Iya. berbisnis ya. Nah, ini yang kabar menggembirakan. Sehingga saya sendiri berkeyakinan bahwa target pemerintah di angka 3,6% rasio kewirausahaan Hmm. sangat make sense, sangat bisa tercapai dan Kadin Indonesia akan turut serta berkontribusi untuk mencapai itu tentunya. Iya. Kemudian dari sisi rasio kredit. Hmm. Nah, ini menarik, Mas. Ini kita bicara 4-5 tahun ke depan ya, Hmm. Mas. Bank Indonesia itu membuat 2 kali kebijakan dan dua-duanya gagal nih, Hmm. ya kan. Saya juga nggak ngerti kenapa. 2012 Bank Indonesia melalui PBI-nya nomor 14 tahun 2012 itu mentargetkan rasio kredit UMKM 20% Hmm. di 2018. Hmm. Bahkan diperbaharui dengan PBI nomor 17 tahun 2015 Hmm. ya tentang tiringnya saja. Hmm. Saat 2018, saat 2012 itu rasio kredit UMKM adalah 18,7. 2018 18,6, turun Hmm. malahan. Turun. Kan gagal nih, waktunya 6 tahun loh, Mas. Hmm. Dan lebih dahsyat lagi, Pak Presiden kita waktu itu Pak Jokowi statement yang diakomodasi oleh BI melalui PBI nomor 23 tahun 2021 bahwa rasio kredit UMKM 2024 nanti 30%. Hmm. Itu 2021 ya. Hmm. 2022 sekian, tiring, 2024. Saat statement itu, rasio kredit UMKM 21% nih, Hmm. bagus. Hmm. Ada optimis. Tapi maaf saya buat di media antara harapan dan khayalan. Hmm. Terbukti malah turun, Mas. Di Malah angka turun. 19% nih Hmm. di 2024 ya. Hmm. Nah, artinya 2 kali Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dua-duanya gagal. Hmm. Dan bahkan sekarang nomor 19, peraturan nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses kredit nih. Hmm. Yang memang esensinya kalau kita baca tidak terlalu menekankan kawan-kawan perbankan. Hmm. Karena diminta kawan perbankan sendiri buat produk bagaimana UMKM bisa akses kredit lebih mudah. Iya. Ini juga rasanya masih umum banget. Hmm. Nah, tentu semua pihak termasuk kita Kadin Indonesia harusnya bisa kontribusi. Iya. Sehingga dengan faktor utama pengembangan UMKM adalah permodalan, ke depan rasio kredit 30% ini tentu akan mempengaruhi banyak sekali kepada perkembangan UMKM di Indonesia. Hmm. Saya yakin target 852.000 UMKM atau usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil dan menengah akan tercapai 2029 nanti. Iya. Sesuai dengan target pemerintah. Amin, Pak. Gitu, Mas. Itulah harapan kita Ya. dan sepertinya kalau kita lihat tadi strateginya udah cukup jelas. Ya. Kadin tentu mendukung ke arah Sangat sana mendukung. dan kita harapkan bisa terus bekerja sama dengan pemerintah, Benar. dengan BI dan dengan asosiasi, dengan UMKM tentunya ya, Pak ya. Asik. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy. Sama-sama, Mas Amri. Ini sebuah sesi yang sangat mencerahkan. Semoga nanti berkenan kita undang lagi Siap. untuk membahas topik-topik yang tidak kalah pentingnya terkait dengan UMKM, Pak. Oke. Ya, demikian rekan-rekan semua, tadi adalah podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri, sampai jumpa.